Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zain Antoni dengan NIM 224101102030. Saya dari kelas Sistem Basis Data E, Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang where dan fungsi agregat. Oke, jadi untuk fungsi yang pertama adalah fungsi where dulu. Untuk tabelnya ada di sebelah sini. Jadi soal pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Ini sederhana, select all from customer where country sama dengan Brasil. Lalu kita jalankan. Tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk yang tidak diproduksi lagi memiliki tanda dengan discontinue-nya diisi satu. Sama. Tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi untuk melihat dulu, select all from customer. Lalu namanya adalah select customer ID as ID, company name as nama perusahaan, address, city, country sebagai alamat lengkap dari customer. Jalankan dulu. Lalu kita jalankan yang bawahnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi kita select all from supplier where company name I like, tanda persen, LTD diakhiri juga dengan tanda persen. Jadi bisa yang mungkin di depan atau di belakangnya seperti ini. Oke, selanjutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name lebih kecil huruf pertama last name-nya. Select all from employee where left first name pertama, jadi karakter pertama dari first name lebih kecil dari karakter pertama last name. First name, last name, seperti itu. Kita bold, kita block, lalu kita jalankan. Tampilkan suppliers yang huruf depan, company name, dan kontak name-nya sama. Sama dengan atasnya, select all from supplier where left company name 1, sama dengan left contact name 1, karena pertama. Oke, hanya ada satu. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Karena sistem penanggalannya adalah tahun, bulan, dengan tanggal, maka saya juga memasukkan seperti itu. Air date lebih dari 1992-12-10. Tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi select all, kalau ini hanya bukti saja. From order, where extract, day from it, ship date, order date. Lebih dari 10. Kita jalankan. Nah, lalu bisa kita lihat di sini bahwa semuanya lebih dari 10. Oke, selanjutnya adalah tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Jadi untuk atau ini memakai OR. Untuk pemakaian OR sendiri sederhana, di select all from product where discontinue sama dengan 1, or unit in stock sama dengan 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya lebih dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk reorder tidak saya temukan, tapi yang saya temukan adalah reorder, jadi itulah yang saya masukkan. Di select all from products where reorder kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Oke, seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di select first name, last name as nama, extract year from age, now hire date sebagai masa kerja, lalu extract year from age, now birth date sebagai usia from employee, where extract year from age, now birth date ini usia lebih dari 60, extract year X, now hire date masa kerja lebih dari 35. Lalu kita jalankan. Oke, seperti itu. Tidak ada masa kerjanya lebih dari 35. Selanjutnya adalah tampilkan employee yang
tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. Select all from employee where lower city in London, Seattle, Tacoma. Jadi tidak perlu menuliskan satu-satu menggunakan or. Selanjutnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi select all, ini hanya sebagai bukti saja. Lalu where order date lebih dari tanggal yang diminta. Extract day from age, required date, order date lebih dari 20. Kita blok, kita jalankan. Lebih dari 20, semuanya ada di 28. Oke, selanjutnya tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Karena ini adalah sistemnya N, jadi kurang lebih sama dengan OR, hanya saja kalau dalam OR bisa salah satu, kalau dalam N harus dua-duanya terpenuhi. Jadi discontinue-nya 1, unit in stock-nya tidak sama dengan 0, atau lebih dari 0. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang ID-nya genap dan harga di atas 5%. Select all from produk where produk ID jika dibagi 2 sisanya 0 dan unit price-nya lebih dari 5. Seperti ini. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang harganya antara 5 dan 10 dolar. Gunakan between. Jadi select all from products where unit price between 5 and 10. Ini termasuk cukup sederhana. Mirip dengan in, hanya saja ini diantara. Oke, selanjutnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi kita select all, lalu extract day from age, required date, order date, from orders, where order lebih dari 196, 1225, and extract day from age, required date, order date, between 20-30. Jadi ini select all, untuk yang ekstrak ini adalah sebagai bukti saja. From order, where order date, order date-nya ini jadi yang setelah 25 Desember 1996, lalu ekstrak ini digunakan untuk menentukan jadwalnya saja, menentukan waktunya saja. Bisa dibuktikan kalau di 20-30. Semuanya 28, sama seperti yang atas sebelumnya. Oke, next tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 dan 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Ini adalah select all from orders where lower ship country in Brazil, Italy. Jadi kita menggunakan in di sini. Lalu required date-nya berdasarkan ini. Cukup sederhana. Lalu saya menggunakan order untuk memudahkan untuk dibuktikan saja. Di required date. Nah, paling atas adalah 1997-12-23, belum sampai 25. Paling bawah adalah 1997-01-01 pada saat tahun baru. Oke, selanjutnya tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Jadi select all, extract year from age, now per date, ini sebagai bukti saja, from employees where lower city in New York, Seattle, jadi yang ada di antara kedua ini. Extract year from age, now per date between 50-60. Ini hasilnya tidak ada kalau saya tidak salah. Ya, hasilnya tidak ada. Dibuktikan saja dengan salah satu ini. Nah, jadi yang bekerja di New York dengan Seattle ada 2 dan usianya lebih dari 60 semua. Oke, selanjutnya ini mulai masuk fungsi agregat. Jadi mulai menggunakan ini. Tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, jadi kita pakai count untuk menghitung banyak customer, lalu distinct ini untuk menghitung satu kali saja jika diulangi berkali-kali. Lalu kita menggunakan join. Jadi ini adalah hubungan dari customer, mohon maaf, ya, ada customer, lalu employees,
Setelah itu orders. Jadi 1, 2, 3. Jadi employees dihubungkan dulu dengan order, yang sama adalah employee ID, lalu order ini dihubungkan dengan customer yang sama adalah customer ID. Syaratnya adalah yang dilayani oleh Janet Leverling. Jadi saya menggunakan where, lower, first name, last name, Janet Leverling. Seperti itu. Next, tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan. Oh, mohon maaf, masih belum di copy. Masih belum dijalankan. Hasilnya adalah 63. Oke, selanjutnya tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Oke, jadi select count as jumlah pesanan from shipper S join order on ship via shipper ID, di mana syaratnya sesuai dengan ini. Oke, jadi banyaknya pengiriman, count as jumlah pesanan. Jadi ini adalah hubungan dengan shippers dengan orders. Karena pertama saya tidak menemukan, lalu akhirnya menemukan di order ini ship via adalah shipper ID pada shippers. Seperti itu. Lalu syaratnya adalah Federal Shipping, yaitu ada di company name, dan tujuannya adalah di Germany dan France. Jika dijalankan, 49. Oke. Next, tampilkan selisih harga barang termahal dan harga termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi select max, min, ini tidak harus. Untuk yang pasti adalah ini yang harus. Max unit price, min unit price, as selisih harga dari, karena ini adalah selisih harga termahal, lalu produk, lalu supply, jadi yang jelas adalah pertama ada suppliers, lalu produk. Tuh. Jadi suppliers ini berhubungan dengan produk, kalau yang di sini yang sama adalah supplier ID. Tuh, di mana syaratnya adalah yang disuplai exotic liquids. Di where lower as company, I like exotic liquids. Dijalankan. Dan ini. Maxnya 19, minnya 10, selisih harganya 9. Oke, next. Nah, ini kurang lebih sama dengan atasnya. Tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Tapi ini sangat panjang karena suppliers, lalu produk, lalu orders, lalu ke shippers. Oke, max min, ini tidak harus, yang harus adalah bawahnya. Jadi ini ditambahkan, max dengan min, lalu dibagi 2 sebagai harga rata-rata. Lalu, order details ke produk. Mohon maaf, ini bukan supplier ke shippers, tapi products, order details, lalu orders, dan shippers. Di order detail OS dengan produk berhubungan dalam produk ID. Lalu order details dengan orders ada di order ID berhubungan. Lalu orders dengan shippers ada di ship via dan shipper ID. Dengan syarat adalah yang dikapalkan oleh Speedy Express. Itu ada di company name shippers. Kita jalankan. 263, 25. Oke, rata-ratanya 133. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Ini hasilnya aslinya tidak ada, tapi saya baru menemukan sesudah dijalankan. Jadi select average, harga rata-rata, barang berjenis beverage, jadi unit price, dari kategori. Jadi dia itu adalah kategori, lalu berhubungan dengan produk, lalu Grandma Kelly itu adalah suppliers ternyata. Oke, jadi from kategoris C join produk, jadi yang sama adalah kategori ID antara kategori dengan produk, lalu dengan produk dan supplier yang sama adalah supplier ID, di mana company name ada di supplier ID, sama dengan Grandma Kelly. Saya menggunakan seperti ini karena jika menggunakan tanda petik 1 maka akan ada masalah. Dan kategori name adalah beverages, itu ada di kategori, lalu kita jalankan.
Hasilnya tidak ada. Oke, sebelumnya kita lihat dulu supplier ID. Ada Grandma Kelly Homestead. Supplier ID-nya nomor 3. Lalu saya sudah membuat sebuah perintah di sini, select all. Jadi untuk produk dihubungkan dengan kategoris, di mana kategori ini name-nya adalah beverages. Jadi saya mengambil salah satu syarat di sini. Dan jika dilihat, supplier ID-nya tidak ada nomor 3. Jadi maklum jika ini juga tidak ada. Next, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari, semua pengiriman barang berhasil. Dalam satuan hari, semua pengiriman barang berhasil. Oke. Select average, extract data from ship date, order date. Jadi ini adalah rata-rata berasal dari data yang diekstrak dari ship date dan order date. Jadi ini nanti dikurangi. D, harian, sebagai rata-rata pengiriman. Dari ini order join order details as on ini. Jadi karena ini adalah pengiriman berhasil berhubungan dengan order, lalu order details dengan produk. Di order dengan order details berhubungan order ID dan produk dengan order detail berhubungan produk ID. Di mana syaratnya adalah di order situ ship country-nya di Brasil. Lalu kita jalankan. Nah, rata-ratanya adalah 7, sekian. Next, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Bertipe condiments ini ada di kategori berhubungan dengan produk. Jadi, select average pay unit price, lalu STDDEV adalah standar deviasi dari produk dihubungkan dengan kategoris melalui kategori ID dengan kategori ID. Ada yang sama. Di mana kategori name-nya elect condiments. Seperti itu. Hasilnya average-nya 22, sekian, hampir 23, dan STDDEV-nya 10,3 sekian, hampir 10,4. Next, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Pastinya untuk employee UK ini tidak wajib untuk dijalankan, karena jika tidak menjalankan ini pun juga masih bisa. Tapi saya buat saja, refresh. Ada employee UK. Lalu untuk memasukkannya, saya memakai seperti ini. Jadi select all into order UK from employees, order, berhubungan, dengan yang berhubungan adalah employee ID, di mana employee tersebut berasal dari UK. Di order yang dijalankan oleh employee dari UK, saya masukkan. Seperti itu. Jadi jika dijalankan, ini yang untuk employee UK hanya 4, 5, 6, 7, 9. Nah, jadi di employee ID-nya pun juga 5, 6, 7, 9 semua. Oke. Next adalah buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Oke, pada kali ini harus menggunakan 2. Jadi angkanya sama, select all into employee USA from employee where country sama dengan USA, kurang lebih sama, hanya diubah saja namanya. Ini dijalankan dulu. Lalu select O, 0 into order USA from orders O join employees A on employee ID yang sama, where employee-nya di negara USA. Lalu kita refresh. Nah, alter tabel ini untuk menambahkan primary key dulu. Jadi untuk mengedit pada tabel employee USA agar memiliki primary key yaitu employee ID. Oke. Lalu kita mengedit tabel order USA. Jadi untuk constraint-nya berhubungan dengan employee USA, foreign key-nya adalah di employee ID, dan reference-nya adalah employee USA, tepatnya di employee ID. Seperti itu. Jadi jalan. Jika mau dilihat lagi datanya bisa.
Oke, baik. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ketik, salah cara. Karena baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak telah